Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai pelaksana sabda, hendaknya kita sebagai orang beriman, Anda dan saya, senantiasa tidak memandang muka di dalam perjalanan hidup kita. Jika kita dimampukan untuk menolong, hendaknya kita menolong. Dan ketika kita menolong, janganlah kita memandang siapa yang kita tolong, tetapi hendaknya kita lakukan semuanya semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan dan berkat-Mu. Semoga kami berani menolong orang-orang yang terpinggirkan sebagai tanda bahwa Engkau masih berkarya di tengah-tengah kami. Buatlah kami di dalam perjalanan persiaran hidup kami, berani bersaksi di dalam kesetiaan dan sikap rendah hati kami di dalam menjalani hidup kami sebagai pelaksana sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada bacaan yang sebelumnya kita diajak untuk menjadi seorang pelaksana sabda. Itulah ajakan yang disampaikan di dalam kitab Rasul Yakobus. Hari ini Yakobus mengajak kita untuk lebih dalam lagi sebagai orang beriman, untuk berani mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dan hendaknya kita berbuat baik dan tidak memandang muka di dalam perbuatan baik kita, di dalam tugas dan perutusan kita sebagai pelaksana sabda Allah. Kalau kita melihat, mungkin Anda, saya, serta kita semua menemukan saat dimana kita seringkali mengatakan bahwa orang ini layak, orang ini pantas hanya dilihat dari cara mereka berpakaian. Dan seringkali juga kita membeda-bedakan di dalam membangun pergaulan dan relasi. Dan sebagai pelaksana sabda, seringkali kita lupa bahwa semuanya terjadi dan berjalan baik karena Tuhan yang mengizinkannya terjadi di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Tetapi yang terjadi, Anda, saya, serta kita semua seringkali lebih mengatakan hal ini terjadi karena saya. Hal ini terjadi karena saya yang memulai, saya yang menginisiasi. Tetapi di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, mestinya hal itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Tetapi kita diajak untuk senantiasa setia, senantiasa rendah hati, dan berpihak kepada mereka yang tersingkir. Salah satu bentuk penghormatan kepada sesama adalah menghargai sesama kita tanpa memandang muka, tanpa harus melihat pakaian apa yang dikenakan, mobil apa yang dipakai, dan cara apa yang dipakai untuk membangun relasi kepada kita. Sebagai orang beriman mestinya senantiasa selalu menyadari bahwa di hadapan Tuhan semuanya adalah sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah sikap kesetiaannya. Toh buktinya nyatanya Tuhan berkenan kepada mereka yang sederhana, karena orang yang sederhana senantiasa mampu mengatakan cukup dan mampu bersyukur. Di dalam Injil suci Markus hari ini kita diingatkan
Kalau kita sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua menganggap diri sebagai pengikut Kristus, mestinya kita sadar betul apa yang menjadi visi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi visi ialah melakukan kehendak Allah sebagai pelaksana sabda akan sejarah karya penyelamatan Allah terhadap umatnya, yaitu kita manusia. Jika Anda, saya, serta kita semua mengaku diri sebagai murid Kristus, mestinya kita selalu berani untuk menjadi pribadi yang taat dan setia pada rencana Allah. Sebagai pelaksana sabda, mestinya kita tidak angkuh, tidak sombong, tidak melupakan proses yang harus dilalui. Kita lihat, meskipun Yesus ditolak, meskipun Yesus dibenci, meskipun Yesus harus menderita, ia tetap taat dan tetap setia pada kehendak Allah. Maka peristiwa sejarah keselamatan itu terjadi. Apakah kita mampu demikian? Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk sebagai pelaksana sabda Allah yang tidak mudah digoyahkan, yang tidak mudah putus asa hanya karena ditolak, hanya karena dibenci, hanya karena dilupakan, hanya karena menderita. Kita ditantang sebagai orang beriman untuk senantiasa berani melakukan hal berbeda di dalam ketaatan dan kesetiaan pada rencana Allah, yang membuat Anda, saya, serta kita semua menjadi bahagia dan terberkati. Bukan karena Tuhan tidak memberkati. Tuhan senantiasa selalu memberkati. Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi seringkali kita yang tidak taat dan tidak setia pada rencana Allah, karena kita lebih senang mengikuti apa yang menjadi keinginan hidup kita. Keinginan yang memuaskan hasrat dan ambisi pribadi kita. Mari kita belajar sebagai pelaksana sabda untuk senantiasa rendah hati dan setia pada rencana Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, kesetiaan dan ketaatan yang dilakukan dengan keikhlasan akan senantiasa membawa kita pada sukacita yang sejati. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu mengasihi. Tetapi apakah kita selalu taat dan setia dan tidak memandang muka di dalam menjalani tugas perutusan dan pekerjaan kita sebagai orang beriman? Jangan takut untuk tampil berbeda jika itu adalah suatu kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.